Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima, dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, teman-teman, selain inversi ya. Namanya adalah double komparatif. Nah, apa sih double komparatif ini, atau bentuk kalimat yang bagaimana double komparatif ini? Nah, sebelum kita ke double komparatifnya, kita bahas dulu eh, komparatifnya ya, teman-teman. Karena komparatif ini sudah kita eh, singgung sedikit di materi terakhir, yaitu tentang inversi, lebih tepatnya penanda inversi nomor 4 ya. Nah, tapi untuk komparatif ini boleh diinversi, boleh tidak, atau bahkan boleh juga cuma diikuti oleh kata benda yang dibandingkan. Contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet is. Than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau Jupiter is much bigger than is our planet. Jadi boleh diinversi setelahnya than. Nah, untuk bilang lebih dari dalam bahasa Inggris itu ada dua cara, teman-teman. Kita bisa menambahkan more ke sebuah kata sifat. Jadi more terus diikuti kata sifat atau kata keterangan ya, teman-teman. Kemudian diikuti than, atau kita juga bisa pakai Jadi kata sifatnya itu belakangnya ditambahkan atau ya tambahkan gitu ya, teman-teman. Terus diikuti than. Jadi lebih dari, seperti itu. Nah, kapan kita pakai more, kapan kita pakai kita bahas, teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk bilang lebih dari dalam bahasa Inggris ada dua, bisa pakai more than, bisa pakai than. Nah, more itu dikasih ke kata sifat atau ditaruh di sebelumnya kata sifat ketika kata sifat itu agak panjang atau memiliki lebih dari satu suku kata, teman-teman. Gitu ya. Contohnya kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata, misalnya ya, teman-teman, ada kata expensive. Nah, expensive itu memiliki tiga suku kata, yaitu X, kemudian pen, kemudian sieve. Contohnya lagi adalah important. Nah, important itu eh, ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga ya, teman-teman, karena ternya itu biasanya nggak dibaca gitu. Jadi kayak important, seperti itu. Jadi, tapi tiga juga nggak apa-apa kita sebut. Jadi kemudian port, kemudian tent, seperti itu ya. Kemudian contoh sekali lagi ada apa lagi ya, teman-teman? Misalkan beneficial, menguntungkan. Nah, itu kan ada beneficial, berarti ada empat suku kata. Nah, kalau misalkan suku katanya tadi lebih dari satu, misalnya tiga, misalkan dua, misalkan empat, dan seterusnya, itu nanti untuk menambahkan arti lebih, kita pakainya more, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan suku kata-kata sifat yang ingin kita tambahkan dengan arti lebih itu cuma satu, contohnya adalah big, artinya besar. Contohnya lagi ada thick, artinya tebal, ya. Contohnya lagi ada thin, artinya tipis. Nah, untuk ditambahkan kata lebih, itu nanti ditambahkan saja di belakangnya. Jadinya bigger, thicker, thinner, gitu ya. Atau misalkan kalau dua suku kata nggak apa-apa, teman, tapi harus berakhiran y. Contohnya misalnya eh, malas. Malas itu kan lazy. Nah, untuk bilang lebih malas itu lazier, gitu ya. Nah, untuk fast, karena fast itu kan cuma satu suku kata, teman-teman. Fast gitu aja ya. Maka untuk bilang lebih cepat, itu pakainya, kalau pakai fast ya, itu faster. Tapi kalau teman-teman pakainya quick, itu, oh iya, kalau quick juga sama sih, quicker, teman-teman. Gitu ya, karena dia bacanya bukan quick, tapi quick. Dibacanya cepat, seperti itu. Atau eh, U sama I-nya itu dianggap satu suara gitu, teman-teman. Jadi bukan belokan, tapi dia memang satu suara, seperti itu. Gitu ya. Jadi faster, quicker, seperti itu. Nah, jadi untuk menambahkan lebih itu teman-teman harus lihat apakah kata sifat yang ingin kita tambahi kata lebih itu apakah dia lebih dari satu suku kata atau cuma satu suku kata saja. Gitu ya. Karena kalau misalkan dia lebih dari satu suku kata, pakainya more. Kalau dia cuma satu suku kata, pakainya er. Nah, untuk contohnya misalnya ya, teman-teman, large sama massive itu artinya sama-sama besar. Cuman bedanya kalau large itu kan cuma satu suku kata, dibacanya large gitu aja ya. Sedangkan massive itu ada dua suku kata, mass sama sieve. Nah, untuk menambahkan lebih itu nanti beda, teman-teman. Kalau large pakainya larger. Kalau massive pakainya more massive. Gitu ya.
Jadi artinya sama-sama lebih besar, tapi kalau large pakainya kalau massive pakainya more. Nah, kemudian berikutnya murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau cheap itu kan cuma satu suku kata. Kalau inexpensive itu ada inexpensive, berarti ada empat teman-teman, empat suku kata ya. Jadi kalau mau bilang murah pakai cheap, lebih murahnya nanti cheaper. Sedangkan untuk bilang lebih murah pakai inexpensive ya more inexpensive. Kemudian berikutnya crazy sama insane. Nah, dua-duanya ini memiliki dua suku kata, teman-teman. Cuman bedanya kalau crazy dia berakhiran dengan y, kalau insane tidak berakhiran dengan y. Nah, kalau dua suku kata berakhiran dengan y dari lahir ya, kata bukan imbuhan. Nah, maka untuk bilang lebihnya cukup tambahkan er jadinya crazier. Y-nya dirubah jadi i, teman-teman. Oke. Sedangkan insane karena dia tidak berakhiran dengan y, maka untuk bilang lebih gila pakai insane jadinya more insane. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya di grammar dalam bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian, teman-teman. Jadi ada kata yang memang nah, sama kayak rich. Rich itu kan cuma satu suku kata ya, pakainya richer. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus ingat kalau dalam bahasa Inggris selalu ada pengecualian. Oke, jadi tidak semua kata sifat kalau kita ingin jadikan lebih, jadi komparatifnya itu tidak selalu menggunakan more atau are. Ada yang tidak pakai more sama are, teman-teman. Oke, nah untuk contohnya yang di bawah sendiri itu, jadi beberapa adjektif itu tidak bisa mendapat tambahan more atau are untuk menambahkan arti lebih. Nah, contohnya kata good. Good itu artinya bagus atau baik gitu ya. Untuk bilang lebih bagus atau lebih baik, teman-teman, itu bukan gooder atau more good. Tapi kita bilangnya better. Jadi memang ada kata lain bentuk komparatif dari kata good ini yaitu better, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau bad artinya buruk. Untuk bilang lebih buruk itu worse. Yang akhirannya e, teman-teman, bukan yang t ya. Karena kalau worse yang akhirannya t itu superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Sedangkan hari ini kita fokus dulu yang komparatif untuk bilang lebihnya gitu ya. Berikutnya ada little. Little di sini artinya sedikit ya, teman-teman. Untuk bilang lebih sedikit itu kita bilangnya less. Nah, little sendiri bedanya sama few, mungkin teman-teman juga pernah dengar few, artinya kan juga sama-sama sedikit ya, teman-teman. Kalau little itu untuk bilang sedikit, yang bendanya itu tidak bisa dihitung. Contohnya waktu, little time, gitu ya. Nah, tapi kalau yang dihitung adalah satuan waktu, misalkan jam, nah itu bisa pakai uh, few, bukan little, teman-teman. Karena dia bisa dihitung jam itu berapa jam itu bisa dihitung, teman-teman. Tapi kalau berapa waktu nggak bisa gitu ya. Jadi little time, sedikit waktu. Nah, kalau mau bilang sedikit jam, maksudnya sedikit jam itu beberapa jam, itu kita bilangnya few hours. Bukan little tapi pakainya few. Gitu ya. Itu bedanya little sama few, teman-teman. Nah, tapi kalau few nanti pakainya fewer, bukan less ini. Jadi less ini untuk lebih sedikit ketika kalau dia menjelaskan kata benda, bendanya itu nggak bisa dihitung seperti itu. Kemudian berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai further atau farther. Bedanya kalau further yang pakai u, itu kita bilang lebih jauh yang kita nggak bisa hitung pakai satuan jarak. Contohnya adalah saya ingin mengenal Jane lebih jauh. Atau saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, di situ lebih jauh kan menjelaskan kata belajar, yang mana nggak bisa dihitung, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya nanti bilangnya bukan farther, tapi pakainya further. Nah, tapi kalau misalkan mau bilang lebih jauh, ketika jaraknya itu bisa dihitung atau berwujud ya, bisa dihitung pakai kilometer, meter, dan seterusnya itu, kita pakainya yang farther. Jadi lebih jauh, nanti pakainya yang farther. Contohnya, rumahku lebih jauh daripada rumahmu. Nah, jarak rumah kan berarti bisa dihitung ya berapa kilometernya, teman-teman. Nah, itu pakainya yang farther. Itu bedanya further sama farther. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir contohnya ada many sama much. Artinya sama-sama banyak. Bedanya kalau many, banyak bisa dihitung. Contohnya many friends, many people, many problems gitu ya.
Sedangkan much itu untuk bilang banyak ketika bendanya itu tidak bisa dihitung. Contohnya contohnya much time, banyak waktu. Kemudian lagi much money, banyak uang. Uang itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Yang dihitung adalah mata uangnya atau bentuk uangnya, seperti itu. Kalau uang secara umum nggak bisa dihitung. Contohnya lagi adalah much water, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu bedanya many sama much. Much love, that's right. Karena love itu kan nggak berwujud, nggak bisa kita nggak tahu bentuk yang aslinya kayak gimana. Nah, otomatis tidak bisa dihitung, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bilang lebihnya, jadi lebih banyak, itu kita bisa cukup menggunakan more. Jadi more itu punya dua arti, teman-teman. Artinya yang lebih saja untuk menjelaskan kata sifat, gitu ya. Eh, Dia adalah kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Sedangkan more, kalau yang artinya lebih banyak, itu dia sendiri adalah kata sifat. Seperti itu. Gitu ya. Dan more ini bisa diikuti benda yang bisa dihitung, ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Kalau bendanya bisa dihitung, umumnya di bendanya itu jamak. Tapi kalau bendanya tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan, teman-teman. Karena benda yang tidak bisa dihitung, ya tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah catatan mengenai komparatif atau kapan kita menggunakan more atau untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Ada juga yang tidak bisa pakai more atau kata sifat yang ingin kita tambahkan arti lebih. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke menu utama kita hari ini, yaitu tentang uh, double komparatif. Kalau komparatif tadi adalah caranya kita bilang lebih, gitu ya, menambahkan kata lebih ke kata sifat. Nah, untuk double komparatif nanti, sebelumnya more-nya itu ditambahkan kata the, teman-teman. Jadinya nanti the more, yang mana nanti artinya bukan lagi lebih, tapi menjadi semakin. Nah, namanya adalah double komparatif. Jadi harus ada dua, teman-teman. Jadi nanti susunan kalimatnya itu berupa the more, the more. Atau caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Semakin A, semakin B. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya di dalam kalimat, misalnya seperti ini. Semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, the sooner, the better. Terus ditutup pakai titik, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini tidak ada kata kerja sebagai predikat, juga tidak ada kata benda sebagai subjek. Nah, keunikan dari double komparatif ini atau kalimat double komparatif ini, subjek dan predikat tidak lagi penting, alias boleh tidak ada, teman-teman. Tapi hanya untuk kalimat double komparatif ya. Selain kalimat double komparatif, subjek predikat itu wajib ada. Seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya seperti ini. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Nah, di situ ada subjek it, predikatnya contains. Ada lagi subjek it, predikatnya bows. Seperti itu. Nah, nanti yang jadikan pertanyaan di soal double komparatif itu biasanya adalah the more yang di depan. Jadi biasanya the more yang di depan itu dihilangkan, teman-teman. Atau the more yang di belakang setelah koma. Jadi kalau teman-teman mencari subjek predikat, kok nabrak ungkapan the more the atau the more diikuti subjek ataupun apa ya yang dibandingkan, lupakan subjek predikat. Maka teman-teman harus cek dulu gandengannya, the more satunya lagi. Tergantung yang hilang di mana. Kalau yang hilang di sini ya cek yang di depan ada the more enggak. Kalau yang hilang yang di sini, cek yang di setelah koma, ada the more atau tidak, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Contohnya, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, itu yang saya tebelin ya, teman-teman. Kemudian berikutnya lagi, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Ini kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian nah ini contoh penggunaan di speaking atau the more atau double komparatif digunakan di speaking. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama ya, teman-teman. Silahkan. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be.
Nah, jadi Bapak Barack Obama tadi bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, berikutnya ini dari filmnya Kung Fu Panda yang ketiga ya, teman-teman. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway. Nah, mungkin teman-teman yang suka film animasi, belajar bahasa Inggris dari film, mungkin bisa belajar dari apa namanya Kung Fu Panda ini karena Master Oogway ini kalau dia mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, bahasanya itu sangat formal, teman-teman. Banyak kalimat yang entah itu inversi atau kalau nggak gitu adalah double komparatif. Itu sering banget saya temukan di yang diucapkan oleh Master Oogway. Nah, kita dengarkan teman-teman yang diucapkan oleh Master Oogway. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi dikatakan when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut atau kamu ambil gitu ya, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Nah, kita dengarkan lagi. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk penggunaannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman cari dulu predikat di soal kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan susunan seperti ini. Jadi the, more, bla bla bla, terus dinabrak dengan benda yang apa namanya? Dijelaskan tapi pakai the lagi, teman-teman biasanya ya. Nah, itu nanti lupakan subjek predikat karena ini adalah penanda kalimat double komparatif. Nah, di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak wajib ada. Nah, jadi ada yang lebih penting dari subjek predikat yaitu penanda double komparatif satu lagi yaitu the more di depan, teman-teman. Nah, itu belum ada, maka tugas teman-teman di sini adalah mencarikan the more the. Jangan lupakan the lagi, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha tidak ada the more, di situ the brushwork. Brushwork itu kata benda, teman-teman. Jadi teknik pengecatan menggunakan kuas. Itu bahasa Inggrisnya brushwork. Nah, yang alpha bukan, karena kita butuhnya juga the more kata sifat gitu ya, atau the more kata keterangan. Kalau yang bravo, the loser brushwork. Nah, hati-hati teman-teman. Ini memang ada the more. Cuman, the sama more di sini ini berdiri sendiri-sendiri. Jadi the di sini menjelaskan kata brushwork, loser itu juga menjelaskan kata brushwork karena kata sifat. Kata sifat menjelaskan kata benda, fungsinya, teman-teman. Gitu ya. Nah, supaya tidak berdiri sendiri-sendiri alias the sama more ini jadi satu, bendanya ini kita pisahkan. Caranya gimana? Tambahkan the satu lagi. Jadi di sini ditambahkan the lagi, teman-teman. Gitu ya. Jadi harusnya the loser, the brushwork. Seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung yang saya barusan sampaikan masalah kata sifat menjelaskan kata benda, kata sifat menjelaskan kata benda. Jadi gini, teman-teman. Misalkan kita punya kata benda misalkan girl gitu ya. Nah, girl itu adalah kata benda. Artinya gadis gitu, teman-teman. Nah, gadis kata benda itu sebelumnya bisa ditambahkan kata sifat. Contohnya adalah the girl, gadis itu. Nah, jadi the di sini menjelaskan brushwork. Tadi saya bilang gitu ya. Nah, girl ini juga bisa ditambahkan kata sifat lagi. Contohnya beautiful. Beautiful. Jadi the beautiful girl, gadis yang cantik itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, beautiful ini adalah kata sifat sama. Dia menerangkan sifat dari si girl-nya atau karakteristik dari girl-nya, gadisnya itu. Gitu ya. Nah, beautiful ini itu bisa kita jadikan komparatif atau kita tambahkan more. Itu nanti tetap beautiful menjelaskan kata girl, teman-teman. Jadi the more beautiful girl itu artinya gadis yang lebih cantik itu seperti itu. Nah, jadi bukan the more beautiful berdiri sendiri, tapi the more beautiful di sini menjelaskan kata girl sama kayak the loser di sini. Gitu ya. Nah, supaya the more beautiful sama girl-nya ini berdiri sendiri-sendiri, supaya the-nya sama more-nya jadi satu, teman-teman, bukan yang the menjelaskan girl, more menjelaskan girl, itu sorry, more menjelaskan beautiful, beautiful menjelaskan girl gitu ya. Itu supaya berdiri sendiri-sendiri, girl-nya kita tambahkan the satu lagi. Karena the itu memulai yang namanya noun phrase, teman-teman.
Oke, atau kalau ada the berarti sebelumnya itu berdiri sendiri, beda dengan yang the girl-nya ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi the more beautiful the girl atau a girl juga boleh, nggak harus the teman-teman. Pakai a juga nggak apa-apa karena dia satu keluarga ya. Jadi semakin cantik seorang gadis, misalkan seperti itu. Ya, jadi jadinya artinya semakin. Nah, di sini makanya yang bravo tidak bisa karena tidak ada the lagi atau a sebelumnya brushwork-nya. Nah, kemudian yang Charlie nggak ada more, nggak ada the ya, teman-teman. Maksudnya setelah sebelumnya brushwork, setelahnya lulus ini, berarti Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya benar adalah yang delta. Di situ ada the more, kemudian the brushwork. Seperti itu. Nah, is itu teman-teman hilangkan nggak apa-apa. Is di sini boleh ada, boleh tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bentuk double komparatif tidak butuh predikat. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa bilang the looser the brushwork in Stephenson's landscapes atau the looser the brushwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karya-karya Stephenson atau dalam lukisan-lukisan pemandangannya Stephenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Jadi kita di sini hanya diminta mencarikan gandengan the more saja. Oke? Nah, ternyata sudah habis. Mungkin ada yang pengen teman-teman coba tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan. Silahkan boleh ditanyakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Berarti opsi B sama D beda arti ya, Sir? Betul. Kalau yang Bravo itu artinya adalah teknik pengecatan kuas yang lebih renggang itu. Kalau diartikan seperti itu. Kalau yang Delta semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas seperti itu. Jadi beda arti, teman-teman. Sama kayak the more beautiful girl tadi adalah gadis yang lebih cantik itu. Sedangkan the more beautiful the girl artinya semakin semakin cantik gadis itu kalau diartikan seperti itu. Misalkan semakin cantik seorang gadis, semakin banyak fansnya, misalkan gitu ya, teman-teman. Jadi the more beautiful the girl atau the more beautiful a girl, the more fans uh, she has, seperti itu. Sepertinya tidak. Sir, apakah antara the more selalu ada koma? Jawabannya iya, men. Harus ada pemisah koma, teman-teman. Gitu ya. Jadi the more ada lanjutan apa bla bla bla, koma the more lagi. Seperti itu. Jadi penandanya nanti itu di setelah koma. Kita lanjut ya ke latihan. Kalau gitu buat teman-teman. Dicoba dulu seperti biasa, teman-teman. Jangan takut salah. Dimulai dari sekarang, silahkan 30 detik times yours. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab delta. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah delta. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya alasannya kenapa. Jadi cari dulu predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat dan subjeknya, kita menemukan ungkapan the more the seperti ini. Lupakan subjek predikat karena ada penanda double komparatif. Tugas kita di sini adalah mencarikan gandengannya, teman-teman. Jadi cari the more satu lagi di sini. Oke? Nah, the more the di situ adalah yang delta. Jadi the stronger the structure. Nanti kalau dibaca, the higher the building, the stronger the structure to withstand wind forces. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin tinggi bangunan, semakin kuat struktur untuk untuk menahan gaya-gaya angin atau dorongan-dorongan angin seperti itu.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga ada jawaban Delta. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat. Nah, hati-hati teman-teman. The more develop. Ada kata develop dikasih more sebelumnya itu kata sifat ya. Nah, ada the more the di sini berarti ini penanda double komparatif. Teman-teman lupakan subjek predikat. Setelah koma kita juga butuh the more satu lagi. The more the ya, teman-teman. Kalau yang jadi A sama B nggak bisa karena nggak ada the-nya sama sekali. Nggak, yang alpha malah nggak ada more. Nah, kalau yang Charlie ini berdiri sendiri-sendiri ya, teman-teman. The more demand itu artinya bukan semakin, tapi permintaan yang lebih banyak itu. Jadi bukan artinya semakin, jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Harus ada the lagi. Nah, kalau yang delta, the more the. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the more developed the economy, the more the demand there is for skilled labor. Kalau diartikan semakin maju perekonomian, semakin banyak permintaan yang ada untuk tenaga kerja yang ahli atau tenaga kerja yang ya tenaga kerja ahli ya, yang baik seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Kita cek bareng ya alasannya kenapa. Di situ ada the greater. The greater itu terus ada setelah koma ada the more lagi. Berarti ini, sorry, teman-teman. Ini berarti penanda double komparatifnya sudah lengkap ya. Jadi ada dua the more, the. Nah, cuman di sini yang titik-titiknya adalah terletak untuk benda yang dibandingkan. Benda yang dibandingkan itu harus jelas, teman-teman. Harus ada the seperti yang tadi ya, the more the atau the more misalnya seperti itu. Nah, ABCD kata benda yang cuma ada the-nya cuma satu yaitu yang alpha. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca the greater the roughness on a surface, the higher the frictional force. Kalau diartikan semakin besar tingkat ke apa ya, kasaran, tingkat seberapa kasar gitu ya. Yang ada pada permukaan, suatu permukaan semakin tinggi gaya geseknya atau gaya friction itu artinya apa ya teman? Ya, gaya gesek gitu ya untuk ngerem gitu teman-teman. Kalau yang Bravo tidak ada the more-nya ya nggak bisa. Sorry nggak ada the-nya lagi nggak bisa. Charlie pun juga sama. eh, Delta juga sama nggak ada the-nya ya. Kita butuhnya the atau teman-temannya the. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban delta. Saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Di situ ada the more lupakan subjek predikat kalau sudah seperti ini. Setelah koma belum ada, oh sorry, sudah ada more-nya teman-teman. Less itu adalah bentuk more dari kata little. Maka sebelumnya itu harusnya kita tambahkan the, tinggal carikan the saja. Gitu ya. Nah jadi, sorry teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the slower a mechanical reaction proceeds, the less energy it releases. Nah ini nggak ada the lagi karena it itu kata ganti teman-teman.
Bedanya dengan kata benda, kata ganti itu tidak boleh dijelaskan oleh kata sifat, ya. Jadi kata sifat itu hanya mensifati benda. Kalau sudah diganti menggunakan it, jangan ditambahkan the. Jadi the it itu nggak bisa, ya. Nanti kalau diartikan semakin lambat reaksi kimia terjadi, semakin sedikit energi yang reaksi kimia tersebut keluarkan atau hasilkan, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha dan bravo. Kita cek bareng ya. Di situ ada predikat states, teman-teman. Subjeknya adalah Boyle's Law. Ada conjunction that. Nah, setelah conjunction that kan harusnya diikuti kalimat lagi ya, subjek predikat. Nah, tapi di sini setelahnya ini bukan subjek predikat, teman-teman. Tapi bentuk kalimat double komparatif, yaitu the more, the. Maka setelah koma, teman-teman juga carikan double komparatif satu lagi, yaitu the more. Nah, A, B, C, D yang the more itu cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, Boyle's law states that the greater the pressure on a gas, the smaller is its volume. Nah, ini dikasih is boleh dihilangkan juga nggak apa-apa. It's itu temannya the ya, teman-teman, satu keluarga dengan the, namanya determinant. Kita akan pelajari di bab ke-6 besok berarti, teman-teman. Itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Charlie. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. Di situ ada according to the law of supply and demand, the higher the supply. Nah, ada kata the more the di sini, teman-teman. Maka lupakan subjek predikat ya. Nah, di sini harusnya kita masukkan the more satu lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, according to the law of supply and demand, the higher the supply, the lower the price. Jadi berdasarkan hukum permintaan dan supply itu persediaan ya, dan demand itu permintaan. Semakin tinggi persediaan, semakin rendah harganya atau harga barangnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman, dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada according to Einstein's theory of relativity, the faster. Nah, di sini ada the faster n, itu the more the ya, atau teman-temannya the. Jadi n itu satu keluarga dengan the, teman-teman, atau satu jenis. Nah, tapi di sini belum ada the more lagi, ya sudah, tugas kita adalah mencarikan the more satu lagi. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, satu-satunya more yang ada the-nya di situ. Nanti kalau dibaca, according to Einstein's theory of relativity, the faster an object moves, the greater its mass. Jadi berdasarkan teorinya Einstein mengenai relativitas, semakin cepat suatu benda bergerak,
semakin besar masanya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban bravo ya. Semuanya teman-teman menjawab bravo. Kita cek bareng teman-teman. Di situ in environmental science, the greater the, nah ini pun ada double komparatif. Setelah koma harusnya ada the more satu lagi ya teman-teman. Nah berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, in environmental science, the greater the deforestation, the greater is the impact on global carbon level. Jadi dalam ilmu lingkungan, semakin besar penggudul atau semakin tinggi penggundulan hutan, semakin besar dampaknya terhadap tingkat karbon dunia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Nah, saya lihat ada jawaban Charlie berapa? Sorry. Oke, Charlie ya maksud saya yang berapa yang tadi ternyata teman-teman. Oke, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang. Nah, ada the greater the, teman-teman. Lupakan subjek predikat ya. Berarti di sini kita butuh the more satu lagi ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, according to the theory of plate tectonics, the greater the movement of tectonic plates, the greater is the likelihood of earthquakes. Jadi kalau diartikan berdasarkan teori apa ya, uh, plate tectonics gitu aja ya teman-teman. Semakin besar gerakan dari lempeng tektonik, semakin besar kemungkinan semakin besar kemungkinannya untuk gempa bumi seperti itu. Soal yang mungkin keluar yang blank cuma bagian demor-demornya ya sir, nggak mungkin struktur setelah demornya ya sir. Tadi ada kayaknya mas. Jadi sebentar, ini nomor ini ya ngomongin ini ya. Nah, contohnya nomor ini ya. Jadi demor-demornya sudah ada, yang hilang adalah setelahnya. Jadi kalau pertanyaan apakah ada kemungkinan kalau selain demor-demornya jawabannya ada seperti itu. Cuman lebih sedikit ya daripada yang salah satu dari demornya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie. Nah, kita cek bareng. Di situ ada the more the. Setelah koma harusnya juga ada ya, teman-teman. Tapi belum ada ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the higher the concentration of greenhouse gases, the higher the earth temperature. Jadi semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca, semakin tinggi temperaturnya bumi atau suhunya bumi. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman ya.
Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis dulu ya. Nanti kita bahas. Silahkan, saya absen dulu teman-teman. Oke, sudah selesai, saya absen. Sekarang kita cek, Sir, apakah nanti ada juga soal tentang lebih dari? Ada. Jadi kalau yang more saja, yang artinya berarti komparatif saja, yang bukan yang double komparatif, teman-teman. Itu ada, tapi itu materi kita hari ke-8 tentang gandengan kata. Gitu ya. Nah, ada EST juga nanti, teman-teman. Jadi di hari ke-8 kita akan pelajari nanti. Seperti itu. Tapi untuk double komparatif ini, penggunaannya sudah fix yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Oke, double komparatif itu adalah kalimat yang caranya kita bilang semakin apa, gitu ya. Jadi misalkan tadi ya, semakin apa namanya, semakin tinggi tekanan aliran air, misalkan gitu teman-teman, semakin besar tingkat penggerusan di tepi sungai, misalkan seperti itu ya. Jadi contohnya seperti, jadi semakin, jadi the more the more. Sir, apa tidak ada contoh soal yang melengkapi more than? Jawabannya ada, materi kita hari ke-8. Sir, apakah contoh-contoh tadi sering keluar? Nah, ini yang saya lupa tadi menjelaskan ke teman-temannya ya. Memang materi hari ini adalah mungkin bagi teman-teman banyak yang menyadari juga materinya kok gampang banget gitu, kayak nggak TOEFL gitu ya. Kayak masa cuman gitu. Nah, memang ini sangat mudah, banyak yang bahkan bilang ini paling mudah gitu ya. Cuman di soal TOEFL yang asli dari ITS ini nggak pernah keluar teman-teman, atau belum pernah keluar saya nggak tahu. Tapi kalau yang dari prediksi atau di buku Longman, ketika teman-teman tes dari lembaga nanti itu ini ada satu soal, makanya saya berikan. Dan karena saya juga nggak tahu di suatu saat nanti ada atau tidak ya saya berikan aja mumpung materinya juga nggak berat gitu teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau di TOEFL yang asli dari ITS, apakah bentuk soal double komparatif tidak pernah keluar? Jawabannya pernah sekali saya pernah nemukan teman-teman. Tapi itu pun bisa dijawab menggunakan fan voice. Nanti itu akan saya tampilkan contoh soalnya di bab error analysis. Jadi di error analysis nanti akan saya masukkan latihan mengenai yang saya maksud barusan teman-teman. Gitu ya. Jadi yang apa namanya um, the more tapi cara mengerjakannya bisa menggunakan materi kita hari kedua yaitu dengan fan voice seperti itu. Dan itu pun selama saya tes cuma sekali keluarnya. Jadi bisa dibilang bentuk kalimat double komparatif ini kalau di TOEFL yang asli dari TS hampir tidak pernah keluar. Seperti itu, teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ya hari ini dan keaktifannya. Terima kasih semuanya. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time.